diskusikan dari sini. Silakan. Ada kesulitan enggak? Kita Kesulitannya kemarin di bagian goal untuk yang formnya itu, Pak. goal Bingung. untuk form. Oke. Saya tutup dulu ini karena nggak bisa double sih. Pas itu goal untuk form. Nah. Ini saya main banyak layar jadi bingung sendiri. Goal pada apa tadi? Form ya? Tidak. Tidak. Ya. Nah. Iya, Pak. Yang untuk formnya. Ininya di sini kuncinya. Jadi di halaman 36 buku itu ada form itu terkait dengan site, terkait dengan lingkungan, terkait dengan kualitas yang mau diinginkan. Jadi kaitannya respon lingkungannya bagaimana. Kemudian physical comfortnya ini kan kualitas yang mau diinginkan dari segala macam. Terus keinginan seperti apa sih image-nya. Jadi kaitannya ke arah sana. Ini kaitannya juga dengan function-nya, berapa orang ya kan, berapa orang dan segala macam. Terus seketika berapa orang nanti form-nya yang diinginkan terhadap. Jadi ada manusia sebagai pengguna, ada lingkungan tempat tapaknya itu berada, kemudian kualitas yang akan diinginkan. Contoh, ini rumah yang mau dikejar, rumah yang kontemporer apa yang Nusantara? Nah, yang kamu bikin ini. Mungkin pengen yang kontemporer. Itunya di lokasinya di perumahan yang padat ya, tidak terlalu padat ya. Artinya gimana ini? Iya Pak, belum terlalu agak padat. Di luar kota ya. Ini kasus akan beda karena kan rumah hunian 2 lantai Iya, dengan 4 orang. Ini juga nanti perlu dipertanyakan atau perlu dicek juga. Kenapa harus 2 lantai? Katakanlah seperti itu. Kenapa harus 2 lantai? Apakah dengan aktivitas yang sudah diidentifikasi, ini kan di goal dan functionnya akan ketemu aktivitas, salah satu aktivitas yang
individual identity itu nanti di minggu depan itu ada analisis fungsional. Analisis fungsional adalah mengidentifikasi setiap aktivitas-aktivitas setiap orang yang akan tinggal di kalau rumah tinggal kan tadi disebutkan ini 4 orang kan. 4 orang aktivitasnya apa aja? Identitasnya siapa dan akan melakukan aktivitas seperti apa. Contoh, 4 orang katakanlah ayah, ibu, 2 orang anak. Anak ini nanti apakah dia SMP, SMA, atau udah kuliah? Identifikasi per bagian. Itu nanti minggu depan. Minggu depan akan menganalisis itu. Jadi kaitannya juga nanti ke arah sini. Jadi goal dan form kalau mau dilihat dari paparan ini kan goal dan form lah. Respon lingkungan. Terus kemudian ini ada physical comfort. Nah, kenyamanan fisiknya itu kan kaitannya dengan ruang dalam dan ruang luar. Itu seperti apa? Sekilas tadi saya coba lihat dari tugas-tugas yang sudah masuk, satupun tidak ada yang mengidentifikasi apa itu rumah kontemporer. Ada enggak? Sekilas tadi ada beberapa, saya random aja ya, random melihatnya. Tidak ada yang sampai mengidentifikasi. Apa bedanya kontemporer dengan katakanlah yang tugas berikutnya nanti Nusantara? Apa yang membedakan? Ya, ada yang menjawab. Dah, kira-kira punya apa? Wah, hanya rumah. Kalau menurut saya untuk kontemporer itu kan biasanya dia tuh percampuran dari beberapa desain atau mungkin percampuran dari tradisional dengan modern. Kalau yang Nusantara pure Nusantara. Mungkin sudah mengecek bukan asal kata definisi kontemporer enggak? Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Kontemporer, apa sih itu kontemporer? Sehingga kemudian bisa menentukan goalnya. Goalnya itu tidak hanya kalau di diagram ini atau tabel ini kan ada mission rumah kontemporer, mesti di breakdown sih sebenarnya. Rumah kontemporer itu apa? Kata kontemporer itu apa? Kontemporer paling gampang mendefinisikan ya yang terkini. Nah, yang terkini itu yang kayak gimana? Apakah rumah dengan semua? Enggak juga, enggak selalu minimalis. Hati-hati nanti belajar di sejarah, minimalis itu berkembang sejak tahun 30-an, 1930. Apakah itu yang disebut dengan kontemporer? Tentu tanyakan lagi. Kontemporer apakah smart home itu jadi kontemporer? Katakanlah seperti itu. Dan itu yang perlu dicek sehingga dari tabel yang ada di buku William Pena ini kita bisa ngecek satu persatu. Karena kan gini ceritanya melakukan pemetaan programming yang seperti goal pack dan segala macam itu akan terkait di tahap-tahap selanjutnya. Contoh jumlah orang manusianya yang beraktivitas di dalam rumah itu ketentuan tugas kan 4 orang. Oke, 4 orang ini identifikasinya siapa aja seperti yang ada di sini kan. Nanti ada form, ada identitasnya sih. Nah, dalam pengertian identitas itu nanti akan turunannya pada aktivitasnya. Mahasiswa jurusan ekonomi dengan mahasiswa jurusan arsitektur, mana yang kira-kira membutuhkan ruang lebih luas? Kira-kira arsitektur kayaknya, Pak.
Kenapa? Soalnya ruang gerak. Kerjaan tuh lebih banyak butuhkan ruang. Nah itu kan, itu akan mempengaruhi physical comfort. Jadi kan ada physical comfort. Saya nunjuk di tempat yang tidak pada mestinya dipilih. Ikut suara. Ini. Ada physical comfort. Physical comfort itu kalau tadi yang kita bicarakan adalah besaran ruang. Belum yang nanti kaitannya dengan lingkungan. Memang di modul PA3 tidak disebutkan lokasinya kan, secara lokasinya di mana, karena fokusnya memang pada pengembangan aktivitas di dalam. Tapi di tugas ini silahkan Anda tentukan sendiri, silahkan Anda tambahkan sendiri. Kira-kira lokasinya di mana? Ini sudah disebutkan di kawasan perumahan, tapi tidak terlalu padat. Kawasan perumahan yang tidak terlalu padat itu seperti apa kondisinya? Apakah makanya saya tadi sempat bertanya, apakah di luar kota, agak ke pinggir kota, karena di situ mempunyai luasan, katakan luasan yang lebih dibandingnya di pusat kota karena harga tanah segala macam, atau memang ini sudah ke tipe perumahan yang lebih eksklusif. Contoh kayak kalau di Palembang itu kayak punyanya Ciputra, Grand City, dengan konsep taman. Itu akan beda banget dengan kawasan perkotaan. Sekarang ini apa ya? Kan ini proyek fiktif juga, dan di PA3 tidak terlalu mengatur, silakan. Tadi ada yang saya baca juga ada yang di Jakarta Barat, di tempat di perumahan yang padat dan di jalanan yang ramai. Nah itu kan efeknya di physical comfortnya, di kenyamanan ruangnya, bahkan sampai ke keamanan, life safety-nya kan. Begitu. Memang di apa ya, di ininya tidak terlalu detail, artinya kalau hanya sekedar ngisi nanti akan mempengaruhi pada tahapan selanjutnya. Contoh, kalau tidak terlalu detail lingkungannya, kalian akan bingung ketika mencoba menganalisa ruangnya atau analisa tapaknya. Memang di mata kuliah TMPA ini tidak banyak mengulas tentang analisa tapak, karena kalian akan khusus diberikan satu semester khusus tentang analisa tapak semester depan. Tapi minimal di mata kuliah ini sekilas lah, karena jalur sirkulasi masuk dan keluar itu bagaimana kalau di dalam rumah. Itu kan terkait dengan ini. Kalau di tampil ini ada fact terhadap function, fact terhadap form, site analysis, bahkan soil, PAR, ini kaitannya building coverage dan segala macam, climate analysis. Jadi tabel ini bisa kalian gunakan untuk membantu mendefinisikan lebih lanjut. Keterangannya ada di bagian berikutnya. Begitu. Pak makin bingung, ya makin bingung karena ini masih ngawang. Jadi kenapa hari ini saya buka asistensi, karena memang tidak seperti tugas sebelumnya yang bangunannya sudah jadi. Ini gambarnya aja kan belum ada, bayangannya aja belum ada, tapi patokan yang akan berguna ketika kalian mulai desain itu akan
membantu sekali. Ada pertanyaan lagi? Indah dulu, Indah Rahmadini. Ini Pak, untuk yang masalah problem itu Pak, kira-kira gimana cara biar mudah untuk munculkan problem itu? Kira-kira dilihat dari mana? Oke, gampangnya gini, kalau tadi ya, rumah tinggal 2 lantai 4 orang berada di daerah yang tidak terlalu padat, artinya itu kan sebenarnya secara keruangan tidak ada masalah. Sudah 2 lantai, penghuninya hanya 4, itu kan berarti mewah kan ya. Dalam pengertian mewah, setiap orang punya keleluasaan terhadap ruangannya, entah itu mahasiswa arsitektur, entah kedokteran dan segala macam, dia akan punya uang, atau bapaknya juga katakanlah buka kantor di rumah pun tidak masalah, karena kemampuan, tanda kutip, kemampuannya 2 lantai 4 orang, terus lingkungannya juga lingkungan yang luas, itu tidak ada masalah. Tapi kemudian tapaknya kan belum ditentukan, ternyata tidak terlalu padat di luar kota, tapi umpamanya dia dekat dengan pabrik, itu kan jadi masalah. Jadi problem ini bisa muncul antara aktivitas si penghuninya, kemudian dari aktivitas penghuni. Contoh paling gampang, rumah di tengah kota dengan hanya luasan sekitar, luas tapak itu hanya sekitar 60 meter persegi, luas lahannya 60 meter persegi, tapi penghuninya 4 orang. Itu udah masalah belum? Sudah di tengah kota, sudah padat, karena di Palembang, ambillah di daerah Dempo, gitu, yang sudah cukup crowded, atau di tengah kota dekat pasar, itu biasa masalah. Jadi aktivitas luas tapak itu akan menjadi masalah. Kemudian aktivitas tiap orang itu bagaimana? Seperti tadi kan, aktivitas mahasiswa jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, ekonomi kan fakultas ekonomi dengan jurusan arsitektur itu punya aktivitas yang berbeda, itu sudah masalah. Jadi masalah itu ada 2 hal yang kemudian bertemu. Kemudian tadi kapasitas orangnya, kapasitas penghuninya 4 orang, tapi luas lahannya 60 meter persegi, gimana? Makanya ada kasus kemarin itu micro housing, gitu, dengan hanya 2 kali ukuran tempat parkir mobil, jadi itu sekitar 5 kali 5 untuk 2 orang dengan hunian yang layak huni. Nah, itu kan sudah problem. Belum lagi nanti ketemu dengan tapaknya berkontur kayak, atau tapak yang datar, atau bahkan keinginan. Ini kan punyanya si Indah Rahmadini, 2 lantai 4 orang, oke. Kita bisa dengan leluasa bermain di luasannya, tidak terlalu bermasalah. Dengan standar atau bahkan melebihi standar juga bisa. Letak di perumahan tapi tidak terlalu padat, artinya perumahan yang menengah ke atas, luasannya sepertinya tidak ada masalah. Jadi ternyata kemudian ada aktivitas, umpamanya si bapak kepingin punya kantor, atau si anak juga ingin punya studio band di rumah. Nah, seperti itu. Bagaimana studio itu bisa diakomodasi tapi tidak mengganggu tetangga, karena ini di kawasan perumahan. Itu problem. Jadi macam-macam bisa muncul dari aktivitasnya, bisa muncul dari lingkungannya, bisa muncul memang dari kebutuhan keuangan atau standar keuangan. Oh, bisa aja dengan kondisi seperti ini, ternyata si pemilik rumah atau klien kalian tidak mau ada AC. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Itu masuk di problem.
Dan di permintaan tadi kan itu di need. Kalau kita lihat di tabel ini, ini kan hal-hal yang terkait dengan standar-standar kebutuhannya, seperti apa, lingkungan, terkait dengan cost sebenarnya, terus efisiensi faktor seperti itu. Atau juga bisa masuk di programming konsepnya, maunya seperti apa, begitu. Silakan dari kasus ini kita diskusi lepas saja. Jadi, tadi punya Indah hanya sebagai pancingan. Oke, silakan. Pak Indah, cukup ada yang lagi ditanyakan? Indah dulu deh. Oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Silakan. Pak, apakah tugas ini hanya berhenti ketika kumpulan tugas? Enggak. Jadi tugas ini akan berangkai. Jadi tugas programming ini menjadi dasar ketika kalian melakukan analisis fungsional. Analisis fungsional akan dijelaskan oleh Bu Rizka minggu depan. Analisis fungsional keluar seperti apa, nanti akan muncul besaran ruang. Kalian akan kami minta untuk benar-benar membuat denah terukur untuk satu ruang. Ini bocoran tugasnya. Untuk satu ruang yang benar-benar dilengkapi dengan perabot. Contoh, Anda memilih ruangannya ruang kamar anak yang itu tadi identitasnya adalah mahasiswa jurusan arsitektur dan memang kepingin menjadi arsitek profesional. Jadi rumah kamarnya disiapkan benar-benar untuk jadi studionya dia. Apa yang dibutuhkan? Itu kalian identifikasi satu persatu. Kemudian kebutuhan itu nanti dicocokkan dengan data arsitek. Berapa sih besaran ruang untuk katakanlah untuk menggambar seperti kalian logbook ukuran, kalian gambar logbook pakai apa? A3 ya kalau dulu. Nah, pakai A3 itu butuh meja seperti apa sih? Atau laptop atau all-in-one PC, terserah kalian mau seperti apa. Sehingga besaran meja atau tempat kerjanya seperti apa. Plus tempat tidur. Bukan rahasia lagi, kos-kosan kalian itu meskipun dilengkapi dengan tempat tidur, itu tempat tidur nggak pernah dipakai, apalagi kalau menjelang UAS. Tempat tidur itu lebih baik menjadi tempat bertah-tahnya market kalian, dan kalian tidur di lantai. Itu saya juga mengalami dulu seperti itu. Gambar kalkir dulu masih kalkir terus market, apalagi market bikin banyak masa ya sudah. Market dan gambar itu yang menempati kasur, kita entah di mana tidurnya. Nah itu kan yang kemudian menjadi dasar atau kondisi yang tidak ideal, kondisi yang amburadul. Nah di tugas kalian menggambar besaran ruang, kondisi seharusnya seperti apa sih? Kalian identifikasi satu, kemudian besarannya seperti apa, ruang geraknya bagaimana, kemudian sehingga ide dasarnya adalah dari identifikasi programming ini, goal, fact, konsep, need, dan problem, itu ada analisanya, salah satunya analisa fungsional. Analisa fungsional itu terkait dengan banyaknya penghuni. Goal ini ada mission, ada individual, identitasnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Jadi lebih berangkat pada aktivitasnya seperti apa.
Dari function aktivitas itu kemudian mempengaruhi besaran ruang. Itu baru satu orang, satu ruang khusus. Kemudian nanti kan ada, karena ini 4 orang, katakanlah di rumah itu 4 orang dengan identifikasi aktivitas yang masing-masing akan bergabung. Itu gunanya kemudian ada hubungan ruang, mana ruang yang bisa digunakan bersama, contoh ruang keluarga, kamar makan, segala macam, ruang makan seperti apa, ruang santai seperti apa. Jadi ketika 4 orangnya beraktivitas bagaimana. Jadi nyambung dari goal dan function, goal dan form, sampai ke problemnya seperti apa. Benar enggak problem itu diselesaikan secara ruangan? Tujuannya ke arah sana. Kayak tadi, kan masih indah tadi, di perumahan luar kota, ruangannya perumahan tapi besar, ternyata si anak punya aktivitas band dan ingin punya studio band. Nah, seperti apa? Itu kan jadi masalah. Studio band di perumahan, bagaimana sistem akustiknya, peredamannya seperti apa, baik peredaman secara teknis maupun secara tata letak, karena studio itu nggak mungkin diletakkan paling jauh, paling ujung. Kenapa tidak mungkin? Karena pasti ruang studio band itu panggil teman-teman, ya kan, programming ruangannya nggak bisa menjadi yang sangat jauh, karena itu sangat jauh biasanya privat, berarti harus di depan. Pada saat yang bersamaan ketika harus di depan di publik, dia berhadapan dengan tetangga-tetangganya. Nah, itu bagaimana? Itu kan pengaturan ruangannya, hubungan ruangannya terkait dengan permasalahan itu kemudian diselesaikan secara besar. Kaitannya itu, hubungannya itu. Lagi itu. Jadi ini masih kayak yang kalian kumpulkan, Pak, kok banyak yang salah, nggak apa-apa. Jadi prosesnya. Sehingga proses ini akan berlanjut. Bukan kemudian setelah mengumpulkan ini terus kemudian ditinggalkan, enggak. Itu juga dalam metode perancangan ada yang dikenal dengan feedback. Umpamanya ketika identifikasi programming ini selesai, kalian melangkah ke aktivitas analisis fungsional, ternyata ada yang salah di permasalahannya, atau ada yang salah di goal-nya, balik lagi ke goal. Nanti ada studi presiden, studi bangunan sejenis dan segala macam, ternyata yang salah, balik lagi ke depan. Itu yang dengan disebut dengan feedback. Jadi perancangan di arsitektur itu nggak linear, nggak 1, 2, 3, 4, 5 gitu pelajaran, tapi akan balik lagi mundur, perbaikan lagi, maju lagi, perbaikan maju. Dan rangkaian ini sampai di terakhir nanti, ketika kami minta untuk bikin portofolio lengkap dari goal sampai ke rancangan terakhir. Dari situ kami ngeceknya gampang. Jadi ujung dari identifikasi ini adalah kan di permasalahan, di problemnya. Nah, problem ini apakah sudah terjawab secara desain? Saya sepakat kan, desain itu adalah problem solving, dan yang di sini adalah problem yang identifikasi permasalahan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Dan dasar ini sampai tugas akhir seperti ini loh, dasar logika berpikir. Silakan Mutiara dalam hidupin. Nggak jadi. Pencet. Oke, yang lain. Yuk. Ini Pak. Perbedaan goal sama konsep, perbedaan yang secara jelasnya itu apa? Goal itu lebih kepada identifikasi keinginan dari
klien biasanya seperti itu. Keinginan dari klien. Kemudian konsep adalah, jadi gini, goal itu otaknya di klien. Apa yang terungkap dari klien. Sedangkan konsep adalah tawaran penyelesaian secara programming oleh si arsitek. Yang paling membedakan, yang paling gampang membedakannya di situ. Jadi goal itu biasanya muncul dari klien, dan atau kalau sebuah proyek, bisa proyek itu tidak harus dari klien ya. Kadang si arsitek mengusulkan. Goal bisa juga muncul dari fakta-fakta. Contoh, kalau di Jakarta itu ada ruang terbuka ramah anak, RPTRA. Itu usulan dari arsitek. Dengan melihat kenyataan bahwa ruang-ruang terbuka di beberapa tempat itu sangat minim, dan kebutuhan terhadap ruang terbuka yang ramah anak itu sangat diperlukan, sehingga anak-anak tidak bermain di jalanan yang sangat membahayakan. Itu usulan. Jadi goal bisa dari klien, bisa dari muncul dari kenyataan. Oh ternyata ruang tempat ini membutuhkan ini, tempat ini membutuhkan ini. Nah, konsep itu bungkus besarnya RPTRA itu, kenapa RPTRA ada ramah anak? Ini sebenarnya kebutuhan dasarnya, faktanya adalah ruang terbuka hijau. Tapi ketika ruang terbuka hanya sebagai taman, itu nggak efektif. Jadi bagaimana kemudian RPTRA itu, ruang terbuka itu menjadi ramah anak plus ada PAUD-nya. Sehingga muncullah itu ruang terbuka yang ramah anak dalam pengertian ada tempat bermain, ada pendidikannya. Jadi konsep itu yang membungkus tematiknya, kalau boleh dikatakan tematik. Kalau di kalian tugasnya, goalnya adalah rumah tinggal, ya kan? Rumah tinggal dengan 4 penghuni. Nah, konsepnya adalah, karena diminta oleh dosen, konsepnya adalah kontemporer, programming konsepnya. Ya kan? Seperti itu. Faktanya apa ya? Faktanya silakan kalian tambahkan, karena kan bukan kalian yang mencari. Ini seperti apa? Tapi seperti Indah tadi, di perumahan, tapi tidak terlalu padat, katakanlah perumahan ini. Dan juga tadi sempat saya baca, faktanya adalah di lokasi tengah kota, padat dan bising. Rumah kontemporer sebagai konsep, goalnya rumah tinggal, faktanya adalah berada di tengah kota yang bising. Problemnya kan jelas, rumah tinggal kontemporer yang nyaman tapi mengatasi kebisingan. Bagaimana bisa di dalam rumah itu nggak kerasa bising. Gitu. Jawab nggak? Baik, Pak. Kalau diperhatikan di indeks ini, need ini sangat sedikit. Biasanya rata-rata need itu jatuhnya ke budget, ke ekonomi. Padahal kan di tugas ini budget itu saya buang dan time. Bisa saja need ini menjadi perform requirement. Jadi ada beberapa tadi saya lihat bagaimana rumah ini bisa tanpa meminimalisir renovasi. Itu bisa masuk ke rumah yang tahan lama, rumah yang seperti apa. Kalau rumah yang tahan lama, permasalahannya apa? Kita berangkat dari need tadi ya, perform requirement-nya, permintaan kualitasnya adalah rumah yang tahan lama atau low maintenance. Permasalahannya kira-kira materialnya seperti apa? Materialnya kayak gimana?
Bagaimana menentukan materialnya? Apa yang faktor yang paling besar yang memengaruhi ketahanan material? Iklim lingkungan. Microclimate-nya. Itu microclimate munculnya kan di fakta. Kalau tadi dibandingkan yang punya Indah tadi perumahan dengan lahan yang luas itu pasti di luar kota. Agak keluar. Bukan di pusat kota. Beda dengan yang tadi yang bising tadi di pusat kota. Secara iklim, mana yang lebih sejuk? Yang tidak di pusat kota. Yang tidak di pusat kota. Oke, ke arah sana. Kok Pak kaitannya low maintenance dengan tidak dengan sejuk dan tidak sejuk kan kaitannya agak jauh. Iya, memang agak jauh. Ini. Bangunan di tengah kota itu kan bising, polusi dan segala macam itu kan memengaruhi terhadap materialnya. Sedangkan yang di luar kota kita bisa memanfaatkan ruang terbuka yang sangat banyak. Materialnya mungkin material expose tanpa harus perlakuannya spesial. Kalau di luar kota nggak masalah karena kita bisa bermain atap yang katakanlah ini kalau bicara desain kita bisa bermain atap yang melingkupi gitu sehingga dinding bangunan itu bayangannya bisa tertutup oleh atap yang luas. Tapi ketika di tengah kota itu kan beda kasusnya dengan kondisi lahan yang sempit tapi dengan satu pasti lebih panas karena polusi dan segala macam. Kebisingan itu memang tidak mempengaruhi material secara langsung tapi mempengaruhi kaitannya kan juga mempengaruhi dengan kenyamanan. Ketika kenyamanan penghuninya terpengaruh, materialnya juga kan harus dipikirkan gitu. Kaitan itu sambung menyambung gitu. Benar kaitannya material. Kalau pertanyaan material seperti apa? Posisinya di mana? Posisinya di tengah kota atau di luar kota, atau bahkan jauh di pedesaan. Begitu. Ada lagi? Mau nanya Pak? Silakan. Saya masih agak bingung yang soal goals sama needs. Ya. Jadi kadang kayak kecampur gitu Pak. Goal sama needs, ya memang di itu ya. Enggak Kak, buka semua dulu ya, mutiara. Goal rumah nyaman, terus need rumah minimalis keluarga 2 anak. Bukan kebalik ya. Yang goal, bener ya punyamu ya, mutiara. Rumah nyaman, goalnya sama function, rumah minimalis dengan daerah resapan yang cukup untuk goal dan formnya. Oke, kuncinya memang kita coba buka lagi yang ini, tabel ini. Need kalau di tabel ini benar-benar sangat minimalis, artinya tidak terlalu banyak hal yang diungkap. Itu kenapa saya tambahkan. Silakan Anda tambahkan standar-standar. Seperti tadi, rumah di tengah kota dengan rumah di pinggir kota, sama-sama katakanlah ayahnya seorang dokter. Rumah di pinggir kota punya, dan di tengah kota dokter itu punya keinginan untuk membuka praktek di rumahnya. Jadi ada praktek dokter. Nah, need dari si dokter ini mana yang bisa dipenuhi secara maksimal? Yang di pinggir kota dengan yang di tengah kota. Dokter, katakanlah dokter umum. Ya, kalau buat
Rumah profesi kayaknya yang di tengah kota. Di tengah kota kebutuhan ruangnya akan mampu dicukupi atau tidak? Oh, itu Kayak nanti nyambung ke kebutuhan ruang gitu, Pak. Iya, iya. Jadi nyambungnya ke sana, jadi ke ruangannya seperti apa. Jadi need itu lebih kepada seperti tadi saya bilang, perform requirement-nya. Nah, ini nggak mungkin deh dokter umum di tengah kota, kemudian pasiennya bisa menunggu, artinya tempat tunggu pasiennya cukup cukup banyak. Jangankan tempat tunggu pasien, tempat si parkir mobilnya aja di mana? Taruhlah kita bisa lihat ya, di daerah Bintu itu kan ada beberapa dokter, kalau ada parkir mana itu kan penuh banget ya. Akomodir segala macamnya ke arah sana, jadi kebutuhan ruangnya tidak bisa dipenuhi. Nah, need-nya di situ adalah yuk nata tempat prakteknya akan sangat berbeda dengan yang ada di pinggir kota. Ke arah sana. Atau bahkan spesifik banget nanti need-nya with apa? Mungkin si dokter itu akan mengakomodasi atau membuat manajemennya sangat berbeda. Jadi si pasien tidak akan menunggu terlalu lama sih untuk mengatur flow si pasiennya. Dia punya batas waktu, pokoknya silakan Bapak datang, nomor antrian 10 sampai 15, datangnya sekitar jam 8 malam. Sedangkan yang nomor 1 mungkin sistemnya sampai situ. Itu akan membedakan. Jadi kapasitas ruangan yang diperlukan akan sangat minimal. Kalau yang di luar kota dan di pinggir kota nggak perlu sampai sistem seperti itu gitu loh. Itu bisa sampai ke konsep. Jadi kebutuhannya akan mempengaruhi programming konsep sampai ke desain konsep begitu. Gimana Mutiara? Makin bingung? Iya, Pak. Iya Pak, makin bingung berarti. Nah, gini. Jawab yang pertama, maksudnya jawab pertama. Oke. Ya, itu Pak. Intinya adalah justru di goal-nya. Kalau saya lihat sekilas tadi beberapa, intinya goal-nya benar-benar tidak spesifik. Kalau kita lihat di sini, di tabel ini kan goal-nya maksimum number, ada sampai orang maksimum number. Kalau tadi hunian di 2 lantai 4 orang, itu mewah ruangan atau minimal ruangan? Kira-kira menurut kalian? 4 penghuninya hanya 4, rumahnya 2 tingkat. Kalian bisa merancang dengan mewah, ruangannya besar-besar, atau minimal? Bisa besar Pak. Bisa besar-besar kan? Standar villa masuk enggak? Ya, kita pernah belajar villa kemarin. Ada ruang gym, ada ruang biliar, masuk nggak kira-kira? Bisa aja. Nah, itu kan artinya ke arah sana. Jadi terus apa yang membedakan aktivitasnya? Aktivitasnya seperti apa? Apakah ada efisiensi? Bagaimana interaksinya? Ini yang penting, individual identity. Pak, di PA tidak diatur, ya silakan Anda atur sendiri. Silakan Anda buat batasan sendiri. Ini yang kemewahan kalau menurut saya. Kemewahan dalam pengertian Anda bisa setting sendiri. Tidak diatur kan, anaknya yang 2 ini
tingkat sekolahnya seperti apa? Nggak ada, ya sudah diatur sendiri. Kemudian kita bisa main rentang waktu, katakanlah yang pertama mahasiswa, yang kedua SMP atau SMA, seperti apa? Keluasan si ruang kamarnya masing-masing, luasnya seperti apa, sehingga si kamar si kakak ini bisa kemudian mengakomodasi sampai dia umpamanya dia mau ambil S2 dan sebagainya. Mahasiswa apa? Bisa nggak kira-kira dia, katakanlah yang paling sekarang yang paling heboh kan konten kreator itu, namanya dia ambil jurusan desain grafis, bisa nggak nih memungkinkan dia sampai bikin studio grafisnya, aktifnya seperti itu, atau bikin aja keluarganya keluarga seniman, wah keren lagi, bapaknya pematung, ibunya pelukis, anaknya desain grafis, mumpung dua lantai, nggak ada batasan. Misalnya yang kedua hobi ngeband, cocok. Nah, kita bisa explore gitu lah, explore. Lalu yang di goal dan function ini ada interaksi ya. Interaksi antar si penghuninya bagaimana? Priority of relationship. Hierarki nanti akan muncul ketika mulai bangun kantor dan segala macam, mana bos, mana OB dan segala macam, itu beda ruangan. Jadi silakan kalian pakai mata kuliah PMPA ini untuk eksplor lebih lanjut. Jadi kita belajar mengeksplornya bertanggung jawab artinya dengan permasalahan, pokoknya keluarga seniman, bapaknya pematung, ibunya pelukis, anaknya desain grafis pertama, anak yang kedua pemusik indie, kacau lagi kan. Ya gimana bisa seru di situ. Problemnya apa? Rumahnya di kawasan Pasar Kuto, nah, kan asik, jelas sudah. Umpamanya ya seperti itu. Jadi kita bisa explore lebih lanjut sampai ke geografisnya seperti apa, desainnya seperti apa, ruangannya yang dibutuhkan seperti apa. Pak, jangan-jangan ruangannya open plan, ya nggak apa-apa. Open plan, kalau saya pribadi open plan itu nggak masalah sepanjang bertanggung jawab. Apa bisa muncul open plan? Kalau kalian lihat atau bahkan di film-film, seniman lukis di luar negeri itu kan biasanya dia menyewa atap, bagian atap, bawah atap sebuah gedung atau sebuah bekas pabrik. Kenapa? Dia bisa eksplor seniman lukis dan segala macam. Ini kalau seniman. Bisa aja kemudian dokter, keluarga dokter, bapaknya dokter bedah, ibunya dokter gigi, akan di dalamnya. Bisa kalian tentukan sendiri, mumpung masih punya kesempatan untuk mengeksplor. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup kan? Pak, apakah perlu diperbaiki di tugasnya? Untuk sementara nggak apa-apa, yang ini dulu. Saya hanya bukan memeriksanya salah atau benarnya enggak, tapi sebuah proses. Saya akan lihat ini sebagai keaktifan kalian memasukkan tugas. Nanti di minggu depan ada analisis fungsional, itu akan makin detail. Analisis fungsional, setelah itu ada cara menghitung kisaran ruang. Kalian akan membuat satu ruangan, desain satu ruangan secara detail. Nah, bukan benar gambarnya ya, enggak. Kalau saya lebih kepada logiknya. Kenapa umpamanya kamar anak dari mahasiswa jurusan arsitektur, kebutuhan ruangnya apa aja, kebutuhan perabotnya apa aja,
Terus bagaimana kalian menata di kamar itu. Katakanlah kamarnya 3x4, tapi dia perlu meja gambar, dia masih perlu meja gambar untuk sketsa, meja gambar untuk logbook ukuran A3, perlu komputer, perlu tempat untuk bikin maket. Bagaimana menata, bagaimana ruang geraknya, nyaman enggak hidup, itu yang bisa dieksplor. Nah, dari 3 tugas ini, programming, analisis fungsional, kemudian besaran ruang dalam pengertian satu ruang akan kalian detail, itu akan menjadi materi Anda atau bahan Anda untuk dipertanggungjawabkan di UTS. Jadi saya selalu membiasakan tugas-tugasnya itu bergradasi. Setelah ini beres, selesai, ya kita tutup dengan analisis fungsional. Itu ujung dari analisis fungsional adalah besaran ruang. Itu kita buka di UTS. Mungkin teknisnya kita belakangan, apakah presentasi satu-satu atau cukup dari apa yang kalian kumpulkan. Dari situ nanti setelah UTS ada tambahan preseden, ada kontekstual dan segala macam. Terakhir kalian akan bikin satu portofolio atau poster yang lengkap dari permasalahan, dari goal ini sampai bisa satu logika berpikir yang nyambung, tidak bisa. Begitu? Ada pertanyaan? Cukup. Pak mau nanya, Pak? Ya, oke, silakan. Kan kita mau atau merancang bangunan yang hemat energi lah, katakan, terus ramah lingkungan gitu, Pak. Itu masuk ke mana itu, Pak? Goals atau apa itu? Ramah lingkungan, hemat energi, itu bisa aja menjadi konsep besarnya, juga bisa konsep programming konsep. Kalau mau lebih didetailkan atau ramah lingkungan seperti apa? Ramah lingkungan dengan menggunakan material alam atau menggunakan material di sekitarnya, di sekitar tapak. Katakanlah di tapak itu ternyata kalau di Bali juga sering ada resort yang konsepnya ramah lingkungan dengan menggunakan material yang ada di sekitarnya. Kita material di sekitarnya adalah batu karang, dipakai batu karang. Itu masuk ke WIP. Jadi maksudnya seberapa detail keinginan kita. Kalau itu sifatnya umum dan akan mencakup kesemuanya, silakan masukkan ke konsep. Atau itu adalah permintaan dari klien, bisa aja mengarang permintaan dari klien, silakan masukkan ke goal. Yang kemudian nanti ditarik, benar enggak permintaan klien ini, kan keinginan klien itu tidak selalu tepat di kondisi banyak hal, umpamanya efisiensi energi, tidak mau menggunakan penghawaan buatan, ternyata rumahnya di sebelah pabrik, atau ternyata rumahnya tidak jauh dari pasar 16, atau kan salah satu ruko di pasar 16 dia ingin jadikan hunian. Mungkin enggak? Mungkin, Pak. Oke, bagaimana teknisnya? Bagaimana merekayasa dalam pengertian baik ya, merekayasa kondisi di pasar 16 tersebut menjadi sebuah hunian yang layak huni, yang sehat. Ada macam-macam teknik untuk hemat energi, low maintenance, dan menggunakan penghawaan alami. Tapi kan teknik-tekniknya gitu ya. Hemat energi tanpa AC atau hemat energi menggunakan AC dengan efisiensi energi, itu bisa dipertanyakan begitu ya. Kuncinya tadi
mau diletakkan sebagai permintaan klien atau itu konsep besarnya si arsitek mukanya gitu. Atau sebagai jawaban atau sebagai rangka berpikir, kalau rangka berpikir masukkan gimmick seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Salah. Ada yang lain? Cukup kah? Kalau cukup nggak apa-apa, saya sudahi saja. Nanti minggu depan bersama Bu Rizka dan Ferry. Kemudian ini silakan lanjut aja. Saya masih menunggu, ada beberapa tadi 46 baru 42 yang masuk, ada 4 orang yang belum ngirim tugas. Saya masih tunggu, nggak apa-apa. Karena memang ternyata Sabtu Minggu itu e-learningnya down, bukan lagi down, tutup, luar biasa. Ini tadi saya rekam, nanti saya cantolkan via YouTube, terus linknya saya cantolkan di e-learning. Jadi kalau mau dengarkan lagi bisa. Ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat selalu ya. Ya, Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih banyak, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yoi.